وحجة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام. سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, jamaah Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan karunia Allah pada subuh hari ini, subuh yang ke-7 ya, di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dikuatkan lahir dan batin oleh Allah di dalam kita melaksanakan berbagai macam ibadah di hari dan malamnya, dan semoga tujuan kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sampai kepada kita semuanya. Semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah, berkat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada kita menjalankan ibadah puasa Ramadan disebutkan di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan makan dan minum dan nafsunya demi aku, kata Allah, dan Allah mengatakan as-siyam li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas. Ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan ini adalah salah satu ibadah yang khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui seseorang di antara kita apakah sedang berpuasa atau tidak. Paling kelihatan daripada ciri-cirinya saja, ciri-ciri fisik, yaitu kalau kita berpuasa kelihatan siang hari bisa loyo, capek, dan biasanya bibir kita kelihatan kering. Itu tanda-tanda yang bisa secara kasat mata kita lihat. Tetapi apakah semuanya itu bisa berpuasa? Belum tentu. Maka yang terpenting daripada ibadah puasa Ramadan itu adalah kita menjaga daripada rukun dan wajib puasa, yang mana yang dilarang kita tinggalkan, yang bisa membatalkan puasa kita jauhkan, kita tinggalkan. Dan yang terpenting adalah menjaga daripada perbuatan-perbuatan lisan kita dan hati kita yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah apabila kita pada saat berpuasa Ramadan, tidak hanya kita berpuasa itu menahan minum, lapar, haus dan dahaga saja, tetapi ada yang terlebih besar. Imam Al-Ghazali menyebutkan adalah menjaga syahwat dan lisan kita dari berbagai macam maksiat kepada Allah. Contoh, lisan kita itu memang susah. Padahal kita berpuasa tetap saja mau membenci orang, tetap saja kita mau menceritakan kekurangan orang.
tetap saja kita mau menceritakan kesalahan orang. Padahal kita masih puasa. Padahal kita berpuasa Ramadan. Nah, terkadang yang ada di dalam hati kita berburuk sangka kepada sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Kita melihat sikap, kok segar-segar dalam hati kita, kayaknya nggak puasa. Nah, kadang-kadang kita menyangka seperti itu, menyangka yang belum tentu kebenarannya. Padahal yang diperintahkan itu adalah bersangka baik. Apapun yang kita lihat, semuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat pada saat kita sedang berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan adalah menambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita ridho melaksanakan perintah Allah. Ikhlas. Karena dimanapun kita sendirian, duduk dimanapun, meyakini bahwa ibadah puasa Ramadan itu adalah perintah Allah dan kita ridho melaksanakannya. Yang harus diiringi dan kita ingat adalah jangan sampai kita berpuasa Ramadan tetapi kita tidak sholat 5 waktu. Kan ada itu. Ada orang puasa tetapi tidak sholat. Nah, ini para ulama menyebutkan adalah bagaikan orang yang pakai baju tapi tidak pakai celana, tidak sempurna. Atau pakai celana tapi tidak pakai baju. Karena termasuk di dalam rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Zakat adalah bagi kita yang mempunyai kelebihan rezeki, cukup daripada nisab harta yang kita miliki baru kita zakat. Haji juga begitu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Haji diperintahkan oleh Allah bagi seseorang yang mampu mengadakan perjalanannya atau sudah cukup ongkosnya. Baru masuk kewajiban haji. Baru masuk kewajiban zakat bila kita mempunyai harta. Puasa Ramadan semuanya kena selama orang itu sudah sampai daripada masa perintahnya datang, yaitu baligh. Jadi jangan sampai yang kebiasaan mungkin adalah setelah kita berbuka puasa itu karena kekenyangan kita malas untuk sholat maghrib, kan rugi kita. Akhirnya apa? Sholat maghrib ketinggalan, boro-boro ke masjid sholat isya, bolong maghribnya. Maka ini adalah sangat rugi kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sholat 5 waktu utama, ibadah Ramadan yang kita kerjakan utama, karena semuanya harus bergandengan, harus kita kerjakan dengan sempurna. Yang kedua adalah puasa Ramadan mendidik kita muraqabah, yaitu senantiasa kita merasa diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keyakinan ini yang timbul pada saat kita berada di bulan suci Ramadan. Masuk ke dalam kamar, minum dan makan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu orang. Keluar kita pura-pura capek dan segala macam, tidak ada yang tahu. Tapi karena ada keyakinan sifat muraqabah di dalam hati, karena meyakini bahwa segala sesuatunya itu kita dilihat oleh Allah, maka semuanya itu hal-hal yang membatalkan puasa kita tinggalkan dan tidak kita kerjakan, karena kita meyakini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebetulnya terus-menerus sampai daripada di luar Ramadan harus kita kerjakan dan pertahankan. Kenapa? Di luar Ramadan biasanya sudah malas-malasan ibadah. Padahal di Ramadan dia takut, kita takut karena kita dilihat oleh Allah.
kelalaian dan kelalaian kita yang bisa kita kerjakan. Di luar Ramadan yang biasanya sholat 5 waktu tepat waktu. Di bulan Ramadan biasanya tepat waktu sholat 5 waktunya. Di luar Ramadan mundur-mundur. Atau bahkan di luar Ramadan terkadang kita bisa tidak sholat 5 waktu, dan ini adalah kerugian dan dosa besar yang kita kerjakan. Maka di luar Ramadan nantinya itu teruslah tertanam di dalam hati kita sifat merasa bahwa diri kita ini segala perbuatannya semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal kita menjelang berbuka puasa Ramadan, para ulama kita mengajarkan jangan sampai terlepas daripada kita beristighfar terlebih dahulu kepada Allah. Makanya kalau kita ingin berbuka puasa, duduklah terlebih dahulu. Misal ada hidangan yang kita hadapi, minimal membaca istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah sering kita dengar dan kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Berulang-ulang 5 menit lah kita duduk sebelum kita berbuka puasa itu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi, boleh. Tapi yang masyhur pada saat menjelang berbuka puasa itu kita beristighfar seperti yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Berulang-ulang. Itu adalah amalan-amalan yang baik yang mampu kita kerjakan pada saat kita menjelang berbuka puasa, dan hati kita bahagia pada saat berbuka puasa. Semua yang kita harapkan kita tumpahkan pada saat kita berbuka puasa Ramadan itu adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk menjalankannya. Jadi duduk tafakkur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 hari, 1 hari dan 1 hari. Maka berbuka disunnahkan sebagaimana kita sudah tahu bersama, minumlah sedikit dan diawali dengan memakan buah kurma kalau ada. Sedikit daripada makanan yang kita konsumsi itu akan menguatkan kembali urat-urat yang lemah, persendian-persendian yang lemah. Maka bangkitlah kita segera untuk menunaikan sholat maghrib. Jangan sampai kekenyangan. Kita kan biasanya lupa kekenyang betul, baru sholat maghrib. Nah baru setelah kekenyang betul kita malas dan bisa tertidur. Bisa ya? Kita kekenyangan, kenyang, buka, setelah itu berubah kita lelap tidur. Tahu-taunya orang ajar isya sudah. Nah, sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah berbuka kecil, sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai sholat maghrib, mungkin baru kita mau menambah makanan yang kita harapkan. Bangkit daripada itu, kita mampu untuk menunaikan sholat isya berjamaah di masjid dan dilanjutkan dengan sholat tarawih 20 rakaat. Paling lama 20 rakaat itu mungkin kalau di sini 1 jam, ya. Dan nyampe, nggak sampai setengah jam. 10 menit. Berarti kalau bisnya bis batas itu laju kan? Ya. 20 rakaat. Dan itu juga bagus, tidak terlalu lambat. Saya yakinlah kalau Pak Kiai Robi'i di sini bawa yang 20 rakaat yang Bismillahirrahmanirrahim. Kata Pak Haji, ada harapan. Siap-siap sudah acara mau pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, nggak bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
dan bertahan paling mungkin yang bertahan 2, 3, 4 orang. Ya. Jadi, dan itu memang dikerjakan 20 rakaat itu dengan baik, yaitu tidak terlalu lambat, sedang-sedanglah. Ya sekiranya jamaah itu sampean tidak terlalu banyak menghayal ke mana-mana. Allah mengatakan pada saat Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam Sahih Muslimnya, "Ta'budullaha ka'annahu tarahu fa in lam takunu tarahu fa innahu yaraka." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu pun tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Nah, maka pada saat kita sholat tarawih itu memang biasanya kita fokus kepada bacaan kita. Maka memang yang bagus itu kalau 20 rakaat tidak terlalu pelan, bisa berjalan dengan baik. Nah, supaya apa? Selesai imamnya membaca waladhdallin amin, imam membaca surah sampai membaca Fatihah, kan imbang. Imam selesai hakumul takasur hatta zurtumul maqabir, akhirnya sampai juga selesai waladhdallin amin, imam qada Allahu akbar, ikutlah. Jadi tidak banyak kasak kusuk hatinya kesana kemari, fokus kepada gerakan dan perbuatan daripada ibadah sholat yang kita kerjakan. Makanya kalau sholat tarawih itu sekitar 45 menit itu sedang, tidak juga terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, itu sudah sedang. Kalau setengah jam itu lumayan cepat. Ya. Kalau 15 menit itu cepat betul sudah. Berat sampai nanti tidak tahan, pukulnya yang tidak tahan. Jadi 45 menit itu cukup lah. Ya, dan terlalu cepat juga tidak bagus. Yang sedang 20 rakaat. Dan yang 20 rakaat ini adalah yang dikerjakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan sepakat itu para ulama fikih menyebutkan bahwa sholat tarawih itu dikerjakan 20 rakaat. Ini sholat tarawih yang kita ikuti adalah sahabat Umar bin Khattab. Nah selanjutnya daripada sholat tarawih itu yang mampu kita harapkan adalah apa yang dikatakan Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mampu berdiri di malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini berdiri di sini para ulama tafsir hadis mengatakan bahwa kita berdiri mampu untuk menunaikan sholat sunnah di malam harinya. Itu berdiri, man qama, barang siapa yang berdiri. Berdiri itu kita mampu sholat tarawih sudah termasuk, qiyamul lail kita menambah di rumah sendirian termasuk, sholat tahajud juga termasuk. Sholat-sholat sunnah yang lainnya sebelum kita menjelang sahur kita mampu melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka ini yang dinamakan juga oleh Rasulullah qama Ramadan, berdiri di malam bulan Ramadan. Berdiri maksudnya adalah menunaikan ibadah-ibadah sholat sunnah yang mampu kita kerjakan. Maka yang keberkahannya itu akan kita rasakan adalah rasa ketentraman hati dan batin kita karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan suci Ramadan.
Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa Ramadan adalah pada saat dia menjelang datang berbuka puasa dan pada saat nanti dia akan bertemu dengan Rabb-nya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba kita kalau buka puasa senang apa? Senang kan? Bahagia hati kita. Maka kebahagiaan itu kita iringi dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam YouTube itu ada yang kita tunggu-tunggu dan kita harapkan pada saat kita berpuasa apa? Ada yang jawab ingin mendapatkan rahmat Allah, ya. Ada yang jawab ingin dapat ampunan Allah, ya. Ada juga yang jawab apa yang kita harapkan adalah datangnya kumandang ajal maghrib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai kita kendor, semangat terus salat tarawih. Kalau memang kita sehat saja, kalau kita memang sehat saja, tidak ada sesuatu pekerjaan yang sekiranya itu memang kita kerjakan, maka jangan kita tinggalkan. Rugi kita, sangat rugi. Kenapa? Karena berkah dari Allah itu sangat kita rasakan pada saat kita berada di bulan suci Ramadan. Kecuali kalau kita ada pekerjaan yang mungkin memang itu menjadi hak pekerjaan kita, maka kita wajib mendahulukan daripada pekerjaan kita itu, karena mungkin pekerjaan kita itu menjadi nafkah yang perlu kita kerjakan. Misal, maaf, kita bekerja sebagai seorang security, kita malam harus kerja. Mungkin kita bisa itu sholat tarawih, karena kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai mencari nafkah. Nah, itu kewajiban. Jadi mampu kita bersyukur kepada Allah, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah sunnah di malam bulan suci Ramadan, yang ini tidak lain adalah kita harapannya bersama mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhai segala aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Semoga taubat kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Tujuan daripada itu semua adalah hidup kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namamu itu? Namamu lagi itu? Ini Pak. Pak Cianto. Ketua masjidnya. Ayo silakan. Cek siapa cek? Allah